Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara. Kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5 Utusan Iblis. Prologia. Pesan menembus zaman. Ketika paku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Ketika cincin api tampak di angkasa, bersiaplah dunia menelan petaka. Bab 1. Paku Langit. Sebuah bisikan lembut mengembalikan Sentika pada kenyataan. Tatapan mata lelaki itu kembali ajak. Dipandanginya rekan-rekan yang mengelilingi. Rangga telah membaca tanda-tanda alam. Sentika memuai lagi. Dan berdasarkan perhitungan dari kitab lontar, petilasan utusan iblis tak akan jauh dari sini. Sentika menoleh pada Rangga, dan lelaki itu membalas dengan mengarahkan teluncuknya ke arah timur, di mana sesosok bukit menghitam menghadang cakrawala malam. Kita akan melintasi bukit sampai di baliknya. Di sana akan terdapat sebuah lembah yang luas dikelilingi oleh bukit dan hutan. Tidak ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di sana. Namun, persiapkanlah diri kalian dengan apapun yang akan kalian temui nanti. Apa maksud Kakang? Ada hal lain di luar latihan-latihan dan japa mantra yang sudah kita persiapkan? Sambar Anggra ini. Gadis itu tampaknya tak terlalu suka pada kejutan. Sungguh berlawanan dengan sifatnya yang acap meledak-ledak penuh kejutan. Sentika menatap adik kandungnya. Kalian sudah membaca kitab lontar. Ingatlah pada tembang yang berbunyi seperti ini. Ketika paku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Ketika cincin api tampak di angkasa, bersiaplah dunia menelan petaka. Tentu saja, sebagaimana lazimnya orang Jawa, Sentika melafalkan tembang tersebut secara nyaris bersenandung. Hanya saja tanpa pemanjangan napas atau permainan nada. Tapi sebegitu saja rasanya sudah cukup membuat malam berubah menjadi mencekam. Seperti ada kengerian yang menguar dari permukaan tanah. Seolah bumi pun ikut cemas menanggapi tembang tersebut. Aku ingat bagian itu, tapi apa maksudnya? Cecar Anggra ini. Sentika juga melihat, Pramesti pun memandanginya penuh pertanyaan. Lelaki itu menghela napas. Turunnya makhluk neraka semacam utusan iblis tentunya tak akan berlangsung biasa-biasa saja. Aku sendiri pun belum bisa membayangkan. Yang kuminta, pertahankan keteguhan akal dan iman kalian. Apapun yang kita lihat nanti, mungkin akan berada di luar bayangan kita. Rasakan sendiri apa yang disuarakan tembang tersebut. Secara khusus ia menoleh pada Pramesti. Dan Diajeng, saat itu engkau akan mendapatkan jawaban mengenai seberapa nyata lawan kita kali ini, ujarnya lembut.
Keempat rekan Sentika menatapnya dengan mata tak berkedip. Sentika mengangguk, berusaha meyakinkan rekan-rekan seperjuangan, berusaha menyatukan akal pikiran dengan kolbu dan iman. Apapun yang akan mereka hadapi, jangan sampai mengguncang batin dan menyebabkan lupa diri serta lupa tugas. Inilah persiapan terakhir sebelum benar-benar terjun ke dalam pusaran perjuangan terberat makhluk Tuhan yang paling mulia, Al-Insan. Sentika mengambil langkah pertama. Tubuhnya langsung mencelat maju, menembus malam, masuk ke jantung hutan belantara ke arah Bukit Hitam. Tiada yang bercakap lagi selama menempuh hutan tersebut. Entah kenapa, makin mendaki, makin dekat jarak mereka dengan lembah. Ada semacam beban hati yang makin berat, seolah hendak meluruhkan langkah dan membalikkan badan untuk menjauhi tempat itu. Tetapi kelimanya tetap bergerak seligas dan segesit sebelumnya. Rapatnya pepohonan tidak menyulitkan luncuran mereka. Kelima pendekar itu dapat melintasi pucuk-pucuk pohon sama ringannya dengan melompat berpilin memasuki celah antara dahan-dahan pohon yang saling bertautan. Sentika menyadari bahwa makin dekat dengan celah bukit, makin sedikit tanda-tanda hewan hutan berkeliaran, seolah daerah tersebut pun dijauhi oleh penghuni hutan. Di sela dedaunan yang memayungi, Sentika juga melihat arak-arakan awan mendung mulai menutupi cahaya bintang kemintang dan tampaknya terkonsentrasi mendekati bukit. Makin lama, mereka makin memasuki daerah yang terbayangi oleh awan gelap di atas. Dan ketika Sentika lebih dulu mencapai celah yang merupakan batas peralihan antara bukit dan lembah, astagfirullah, lelaki itu berbisik. Ketika paku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Gusti Allah, apa itu? Widura tak kuasa menyembunyikan ketakjubannya. Di depan mereka sebuah lembah membentang luas, tersembunyi di balik perbukitan yang mengelilingi. Hutan pinus berjajar memagari pertemuan antara dataran lembah dan kaki bukit. Sesungguhnya tempat itu akan indah dilihat pada siang hari, tapi tidak malam ini, sebab suatu pemandangan ganjil mendominasi pusat lembah tersebut. Sebuah kolom cahaya terang benderang berdiri di tengah lembah. Agaknya berawal dari langit, laksana sesuatu bercahaya amat terang disorotkan ke bumi. Itu yang kita tuju, sahut Sentika. Terang sekali dan menjulang sampai ke awan. Apakah itu, Kakang? Tanya Pramesti dengan suara tergetar. Baru kali ini pula dalam hidupku, kulihat benda seperti itu. Kurasa itulah yang dimaksud dengan paku langit. Subhanallah, tak kusangka bahwa lontar itu tak bermaksud membuat kesan apapun, desa Pramesti. Rupanya baru dia tersadar maksud Sentika dengan merasakan apa yang disuarakan tembang. Tembang itu bersifat langsung, tak menyuarakan langgam kiasan. Sebuah pemandangan langka di langit hitam. Siapapun yang membuat tentulah orang yang sangat sakti. Belum terpikir bagaimana manusia bisa menciptakan cahaya sedemikian terang dan tinggi menjulang. Bahkan kesaktian siluman yang pernah merajai di zaman Bandung Bondowoso pun belum memadai untuk berbuat begini. Jika ditaksir, ukuran lingkar cahaya itu bisa meliputi lingkaran sepelukan 50 laki-laki dewasa. Sinarnya terang, berwarna putih nyaris membutakan pandangan. Sedemikian asing, sekaligus menggiriskan. Sementara itu, angkasa di atas lembah tertutup oleh gumpalan awan hitam yang padat berpilin, meluas sampai ke perbukitan, praktis seolah menutup cahaya terang itu dari sisi luar lembah seperti tutup tempayan. Tiang cahaya, Rangga bergumam. Betul, sahabatku yang jarang buka mulut. Seperti biasa, kau selalu sedikit bicara. Tetapi yang sedikit itu mesti benarnya. Memang sebentuk tiang raksasa terang benderang tampaknya menembus awan hitam itu. Dan aku berani bertaruh, ujung bawahnya juga menembus bumi. Pantas dijuluki paku langit, paku dari langit, ujar Widura sembari mengelus-ngelus dagunya yang klimis. Kita ke sana? Anggraini langsung mengajak. Sentika mengangguk. Mari.
langsung disusul oleh tubuh berkelebat menembus hutan yang mulai melandai turun menuju sasaran di tengah lembah. Sekujur lembah itu memang tampak menggetarkan hati. Awan hitam menyelimuti seluruh bagian angkasanya, begitu tebal hingga seolah kilatan petir pun sulit menembus, dan tampaknya berbeda dari awan mendung biasa. Gemuruh guntur bersaut-sautan seolah menggambarkan kemarahan sang raksasa penguasa langit. Angin mendesau, bertiup kencang sambil mewartakan berita buruk tentang kekelaman malam, ditambah pemandangan ganjil cahaya terang itu, lengkap sudah keanehan sang malam. Kelima orang sakti itu sampai di bibir lembah. Tahan! Sebuah seruan keluar dari bibir Sentika. Mata lelaki itu menatap tajam ke arah lembah yang membentang. Itu persis di pertemuan antara tiang cahaya dengan tanah. Sentika melihat sekelompok manusia. Ada yang telah mendahului kita.